Hidup ini terasa berat. Kita bangun setiap pagi bukan dengan energi, tapi dengan daftar kecemasan yang tak terlihat. Kita diseret oleh ekspektasi orang lain, dihantui oleh kesalahan masa lalu, dan dilumpuhkan oleh ketakutan akan masa depan. Pikiran kita adalah medan perang yang bising, dipenuhi suara-suara sumbang yang mengkritik, menuntut, dan meragukan setiap langkah kita. Kita lelah, terbebani, dan seringkali merasa seperti sedang membawa beban seluruh dunia di pundak. Kenyataannya, sebagian besar beban itu adalah sampah yang kita pilih untuk kita pikul sendiri. Disinilah letak sebuah seni yang sering disalahpahami, seni hidup bodoh amat. Ini bukan tentang menjadi apatis, tidak peduli, atau menjadi manusia egois yang tak punya perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah strategi cerdas dan bentuk tertinggi dari kepedulian terhadap diri sendiri. Ini adalah seni untuk secara sadar dan analitis memilih mana pertempuran yang layak diperjuangkan dan mana sampah mental yang harus segera kita buang ke tempatnya. Pertama, opini orang lain yang tidak membangun. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak keputusan hebat yang kita tunda hanya karena takut dicap aneh? Berapa banyak mimpi yang kita kubur dalam-dalam karena khawatir orang akan menertawakan kita? Kita hidup dalam penjara transparan yang dibangun oleh opini orang lain. Kita menjadi aktor dalam drama hidup kita sendiri, sementara skenarionya ditulis oleh para penonton yang bahkan tidak kita kenal. Ini adalah bentuk perbudakan mental paling halus dan paling merusak. Analisisnya sederhana. 99% opini orang lain tentang kita sebenarnya bukan tentang kita sama sekali. Itu adalah cerminan dari ketakutan, kecemburuan, atau keterbatasan mereka sendiri. Orang yang mengatakan mimpimu terlalu besar, biasanya adalah orang yang mimpinya terlalu kecil. Orang yang mengkritik pilihan hidupmu, seringkali adalah orang yang tidak bahagia dengan pilihan hidupnya sendiri. Meminta validasi dari mereka sama seperti meminta petunjuk arah dari orang yang tersesat. Maka, sudah saatnya kita bersikap bodoh amat. Mulailah dengan membangun filter mental yang kejam. Saat sebuah opini datang, tanyakan, apakah orang ini benar-benar peduli pada kebaikanku? Apakah kritiknya spesifik dan bisa ditindaklanjuti? Apakah dia memiliki kompetensi di bidang yang dia komentari? Jika jawabannya tidak, buang opini itu tanpa ampun. Anggap saja seperti spam di kotak masuk email pikiran kita. Abaikan, hapus, dan jangan pernah membukanya lagi. Ketika kita berhasil melakukan ini, sebuah keajaiban terjadi. Kita mulai mendengar suara kita sendiri dengan lebih jelas. Kita tidak lagi membutuhkan tepuk tangan dari luar karena kita sudah bisa bertepuk tangan untuk diri sendiri. Kebebasan sejati bukan saat kita tidak memiliki batasan, tapi saat kita tidak lagi dibatasi oleh pikiran orang lain. Itulah titik di mana hidup terasa ringan. Kedua, hal-hal di luar kendali mutlak kita. Kita marah karena macet. Kita frustrasi karena cuaca buruk membatalkan rencana. Kita cemas karena kondisi ekonomi global. Kita menghabiskan begitu banyak energi emosional untuk hal-hal yang 100% berada di luar kendali kita. Ini sama logisnya seperti seekor anjing yang menggonggong pada guntur, berharap suara kerasnya bisa menghentikan badai. Sebuah usaha yang sia-sia dan hanya menguras tenaga. Analisisnya berakar pada kebijaksanaan kuno. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan dan abaikan sisanya. Satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran, respons, dan tindakan kita. Kemacetan tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Apakah akan marah-marah atau memanfaatkannya untuk mendengar podcast yang bermanfaat? Tindakan orang lain tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Disinilah kekuatan bodoh amat menjadi sebuah alat strategis. Bukan berarti kita tidak peduli pada apapun, tapi kita secara sadar menarik garis batas antara areaku dan bukan areaku. Masalah di luar garis itu, kita akui keberadaannya, tapi kita menolak untuk menginvestasikan energi emosional kita di sana.
Kita berhenti mencoba menjadi pengendali lalu lintas alam semesta. Hasilnya adalah ketenangan batin yang radikal. Kita menjadi lebih efektif karena energi kita terfokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Kita menjadi seperti peselancar yang handal. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar menungganginya dengan lihai. Hidup akan selalu melemparkan ombak masalah, tapi dengan sikap ini kita tidak akan lagi tenggelam olehnya. Ketiga, standar dan ekspektasi masyarakat yang absurd. Masyarakat punya sebuah cetakan tak terlihat tentang bagaimana hidup yang sukses itu seharusnya. Lulus kuliah sebelum umur 23, dapat pekerjaan mapan sebelum 25, menikah sebelum 30, punya anak, punya rumah, punya mobil, dan seterusnya. Ini adalah sebuah garis waktu generik yang dipaksakan kepada individu-individu unik. Kita dipaksa berlari dalam sebuah maraton yang rutenya tidak kita pilih, menuju garis finish yang tidak kita inginkan. Analisisnya tajam dan brutal. Standar masyarakat seringkali sudah usang dan tidak relevan. Itu adalah rata-rata dari keinginan banyak orang, dan rata-rata tidak pernah cocok untuk siapapun secara spesifik. Mengikuti cetakan ini membunuh keunikan kita. Kita mengorbankan panggilan jiwa kita demi mendapatkan persetujuan dari kerumunan orang yang bahkan tidak peduli pada kebahagiaan sejati kita. Maka, kita harus berani berkata, bodoh amat, pada garis waktu orang lain. Sukses bukanlah sebuah konsep universal, ia bersifat personal. Sukses bagi sebagian orang mungkin adalah menjadi CEO, tapi bagi yang lain, mungkin adalah menjadi seniman yang hidup sederhana di desa. Hancurkan cetakan itu. Buat definisi sukses kita sendiri, rancang garis waktu kita sendiri, dan jalani hidup sesuai dengan nilai-nilai inti kita. Ini adalah tindakan pemberontakan yang paling sunyi, namun paling kuat. Awalnya mungkin menakutkan karena kita akan merasa berjalan sendirian, tapi pada akhirnya kita akan menemukan kedamaian yang tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang hanya mengikuti arus. Kita tidak lagi berlomba dengan siapapun, karena kita sadar kita berada di jalur kita sendiri. Keempat, drama receh dan gangguan sepele. Hidup ini dipenuhi gangguan-gangguan kecil yang punya potensi besar untuk merusak hari kita. Komentar sinis dari rekan kerja, antrean kasir yang lambat, atau internet yang tiba-tiba mati. Kita seringkali membiarkan hal-hal sepele ini membajak suasana hati kita. Kita mengunyahnya berjam-jam, mengeluhkannya kepada semua orang, dan membiarkan energi negatifnya menyebar ke seluruh aspek hidup kita. Analisisnya adalah soal alokasi sumber daya. Bayangkan kita punya anggaran energi harian sebanyak 100 unit. Apakah kita benar-benar mau menghabiskan 20 unit hanya karena seseorang menyalip kita di jalan? Apakah logis menghabiskan 30 unit untuk marah-marah pada layanan pelanggan yang buruk? Jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, betapa borosnya kita dalam mengelola aset paling berharga kita, energi dan perhatian. Disinilah sikap bodoh amat menjadi alat manajemen energi yang efektif. Saat dihadapkan pada drama atau gangguan receh, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah masalah ini akan penting dalam 5 hari ke depan atau 5 bulan ke depan? Jika jawabannya tidak, maka jangan berikan lebih dari 5 menit waktumu untuk memikirkannya. Sadari, akui, lalu lepaskan. Dengan melatih otot ketidakpedulian terhadap hal-hal sepele, kita menyimpan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting, untuk keluarga kita, pekerjaan kita, hobi kita, dan pertumbuhan diri kita. Kita berhenti menjadi reaktif terhadap setiap stimulus negatif kecil. Kita menjadi penjaga gerbang pikiran kita yang dengan tegas menolak masuk sampah-sampah emosional yang tidak perlu. Kelima, usaha sia-sia untuk menyenangkan semua orang. Kita seringkali terjebak dalam penyakit people pleasing. Kita mengatakan ya, padahal ingin mengatakan tidak. Kita mengorbankan waktu dan energi kita untuk memenuhi permintaan orang lain, seringkali dengan mengorbankan kebutuhan kita sendiri. Kita takut konflik, takut tidak disukai,
takut dianggap egois. Akibatnya, kita menjadi bunglon sosial, kehilangan warna asli kita demi diterima oleh lingkungan. Analisisnya brutal. Usaha untuk menyenangkan semua orang adalah jalan tol menuju kegagalan dan kebencian pada diri sendiri. Itu adalah misi yang mustahil. Setiap orang punya agenda dan keinginan yang berbeda. Menyenangkan si A mungkin akan mengecewakan si B. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang pasti tidak senang adalah diri kita sendiri. Menjadi people pleaser bukan tanda kebaikan, melainkan tanda kurangnya rasa hormat pada diri sendiri. Maka kita harus bersikap bodoh amat tentang kemungkinan mengecewakan orang lain demi menjaga kewarasan kita. Belajarlah untuk menetapkan batasan yang sehat. Katakan tidak dengan sopan tapi tegas. Prioritaskan kebutuhan dan energi kita. Sadari bahwa orang yang benar-benar menghargai kita akan menghormati batasan kita. Orang yang marah karena kita punya batasan adalah orang yang selama ini hanya memanfaatkan kita. Ini adalah langkah terakhir menuju kemerdekaan sejati. Ketika kita tidak lagi terbebani oleh kewajiban untuk menyenangkan semua orang, kita bisa menyalurkan energi kita untuk melayani orang-orang yang benar-benar penting, termasuk diri kita sendiri. Kita berhenti menjadi keset kaki orang lain dan mulai menjadi pribadi yang utuh. Dan hidup pada titik itu tidak hanya menjadi lebih ringan dan damai, tapi juga jauh lebih otentik. Keenam, perbandingan diri yang tak berujung dengan orang lain. Kita membuka media sosial, dan dalam hitungan detik, kita merasa hidup kita payah. Kita melihat teman lama berlibur di tempat eksotis, sementara kita terjebak di kamar. Kita melihat orang lain memamerkan pencapaian karier, sementara kita merasa stagnan. Kita membandingkan bab 1 dari cerita kita dengan bab 20 dari cerita orang lain, lalu kita heran mengapa kita merasa tertinggal dan tidak berharga. Ini adalah permainan yang dirancang agar kita selalu kalah, sebuah bentuk penyiksaan diri modern yang kita lakukan secara sukarela setiap hari. Membandingkan diri adalah sebuah kebodohan intelektual. Kita membandingkan realitas kita yang kompleks dan penuh perjuangan yang kita tahu 100% dengan etalase orang lain yang sudah dipoles dan dikurasi, yang kita tahu hanya 2%. Kita tidak melihat hutang di balik liburan mewah itu. Kita tidak melihat jam kerja gila di balik jabatan mentereng itu. Kita tidak melihat pertengkaran dan konflik rumah tangga di balik foto keluarga yang tampak sempurna itu. Kita membandingkan data yang tidak valid dan menarik kesimpulan yang salah, sebuah kesalahan logika yang fatal. Maka, kita harus melatih otot bodoh amat terhadap kehidupan orang lain. Pasang kacamata kuda dan fokus pada lintasan lari kita sendiri. Satu-satunya perbandingan yang sehat dan produktif adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Apakah kita sedikit lebih bijak, sedikit lebih sabar, sedikit lebih maju dalam tujuan kita? Itulah satu-satunya kompetisi yang penting. Mulailah menyirami rumput di halaman kita sendiri. Ketika kita berhenti mengintip ke halaman tetangga, kita akan terkejut melihat betapa hijau dan suburnya halaman kita sendiri jika kita rawat. Rasa syukur mulai tumbuh. Kita mulai menghargai perjalanan unik kita dengan segala lika-likunya. Kedamaian muncul bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena kita sudah tidak peduli lagi dengan perlombaan itu. Kita akhirnya bebas untuk berlari dengan kecepatan kita sendiri. Ketujuh, kebutuhan gila akan validasi eksternal. Di era media sosial, kita telah menjadi generasi yang keropos secara emosional. Harga diri kita diukur dengan jumlah likes. Kebahagiaan kita bergantung pada komentar positif dari orang asing. Kita memposting versi terbaik dari hidup kita, bukan untuk merayakannya, tapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita berharga. Kita telah menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain, dan kita heran mengapa kita sering merasa hampa. Analisisnya jelas, menggantungkan harga diri pada validasi eksternal adalah strategi yang pasti gagal. Mengapa?
Karena sumbernya tidak stabil dan tidak bisa kita kontrol. Hari ini dipuja, besok bisa dicaci. Tren berubah, opini publik bergeser. Mengandalkannya sama seperti membangun rumah di atas pasir hisap. Cepat atau lambat, rumah itu akan runtuh dan menelan kita hidup-hidup. Sudah waktunya kita bersikap bodoh amat terhadap likes dan pujian yang dangkal. Kita harus memindahkan sumber validasi dari luar ke dalam. Mulailah menghargai diri kita sendiri berdasarkan karakter, usaha, dan integritas kita, bukan berdasarkan persepsi orang lain. Lakukan sesuatu karena itu benar menurut kita, bukan karena itu akan terlihat bagus di media sosial. Rayakan pencapaian kecil kita dalam sunyi. Ketika kita menjadi sumber validasi bagi diri kita sendiri, kita menjadi anti rapuh. Kritik tidak lagi menghancurkan kita, dan pujian tidak lagi membuat kita besar kepala. Kita menjadi utuh. Kita menemukan sebuah kepercayaan diri yang tenang dan kokoh, yang tidak perlu diteriakkan atau dipamerkan. Inilah kedamaian sejati.